Baiklah teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan channel kita. Kali ini kita akan mengupdate berita terbaru seputar penerimaan Badan Ad Hoc PPK dan PPS. Secara resmi KPU sudah merilis jadwal dan tahapannya. Jadi langsung saja cekidot. Buka dulu browser ya. Kita lihat dulu infonya di info pemilu. info.pemilu.kpu.go.id. Klik saja info pemilu. Pilih seleksi badan ad hoc. Nah, tertera di sini yaitu jadwal pembentukan dan masa kerja PPK dan PPS. Nah, untuk penerimaan PPK dibuka pada tanggal 20 November sampai 29 November. Artinya dari tanggal besok ya, berarti hari Minggu sudah mulai pendaftaran PPK sampai tanggal 29 November. Jadi besok itu pengumuman langsung penerimaan pendaftaran melalui aplikasi Siakba. Untuk tanggalnya, tahapannya ini merupakan tahapannya. Tanggal selanjutnya di sini penelitian administrasi pada tanggal 21 November sampai 1 Desember. Kemudian pengumuman hasil penelitian administrasi tanggal 2 Desember sampai 4 Desember. Seleksi tertulis calon anggota PPK yaitu pada tanggal 5 Desember sampai tanggal 7 Desember. Di sini kami informasikan seleksi tertulis untuk anggota PPK ini dilaksanakan dengan sistem CAT. Jadi teman-teman nantinya CAT untuk PPK. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK pada tanggal 8 sampai 10 Desember. Tanggapan masyarakat tanggal 2 sampai 10 Desember. Wawancara anggota PPK, calon anggota PPK pada tanggal 11 sampai 13 Desember. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK pada tanggal 14 sampai 16 Desember. Penetapan anggota PPK 16 Desember dan pelantikan anggota PPK pada tanggal 4 Januari 2023. Nah, itu merupakan tahapan jadwal pembentukan PPK. Jadi teman-teman jangan lupa dicatat ataupun di screenshot tahapan-tahapan ini. Jangan sampai terlewati, karena kalau terlewati dari tanggal pendaftaran maka tidak berlaku lagi ya pendaftarannya. Oke, itu sekilas tahapan pendaftaran PPK. Selanjutnya kita lihat di sini mungkin ini untuk PPS nanti kita bahas ya. Oke, langsung saja kayaknya. Oke, untuk selanjutnya syaratnya menjadi anggota PPK itu ya ialah 1 sampai 8 ini silakan dibaca teman-teman. Warga Indonesia berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila, bla 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 dan selanjutnya. Kemudian kelengkapan dokumen persyaratan. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi teman-teman ketika mendaftar. Jangan sampai ketika mendaftar kita kekurangan berkas, kekurangan salah upload dan lain sebagainya. Oke, di sini kita bahas yang pertama yaitu surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK dan PPS. Oke, nanti tertera di Siakba ya. Kemudian fotokopi KTP elektronik. Kemudian fotokopi ijazah menengah atas sederajat atau ijazah terakhir. Itu fotokopi ini, ijazah ini dilegalisir, jangan lupa. Kemudian surat pernyataan, surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit dan atau klinik. Kemudian daftar riwayat hidup, pas foto berwarna 3x4. Mungkin itu syarat kelengkapan dokumennya. Nanti dokumen ini diupload ke aplikasi Siakba dan jangan lupa hard copy nantinya dikumpul ataupun dikirim ke KPU kabupaten kota setempat ya.
paling lambat kalau tidak salah apa ya, kapan? Pokoknya jangan sampai kalau bisa jangan sampai tidak mengirimkan hard copy karena dipersyaratkan nantinya ada disuruh mengirimkan hard copy-nya. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, untuk gaji PPK untuk ketua yaitu 2,5 juta per bulan, anggota PPK pada 2,2 juta per bulan. Masa kerjanya dari tanggal 4 Januari 2023 sampai 4 April 2024, artinya lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun 3 bulan berarti. Oke, selanjutnya kita bahas langsung saja kita bahas untuk pendaftaran PPS. Tahapannya ini PPS Panitia Pemungutan Suara, penerimaan pendaftarannya pada tanggal 18 Desember 2023 sampai tanggal 27 Desember maksud kami 2022 sampai 27 Desember 2022. Nah, jadi setelah nantinya PPK sudah dinyatakan lulus ya. Di sini penetapan anggota 16 Desember. Jadi ketika telah ditetapkan PPK, maka KPU merekrut PPS yaitu pada tanggal 18 sampai 27 Desember. Kemudian tahapannya pada tanggal 19 sampai 29 Desember penelitian administrasi, pengumuman hasil administrasi pada tanggal 30 Desember sampai 1 Januari, seleksi tertulis 2 Januari sampai 4 Januari 2022. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi tanggal 5 sampai tanggal 7 Januari 2023. Tanggapan masyarakat tanggal 30 Desember 2022 sampai 7 Januari 2023. Wawancara 8 Januari sampai 10 Januari 2023. Pengumuman hasil seleksi anggota PPS 11 Januari sampai 16 Januari. Selanjutnya penetapan anggota PPS 13 Januari sampai 13 Januari ya. 13 Januari 2023 dan pelantikannya pada tanggal 17 Januari 2023. Nah, jadi yang di sini juga diingat kepada teman-teman yang ingin nantinya mendaftar sebagai anggota atau PPS, langsung saja nanti buka link info-pemilu.kpu.id. Syaratnya sama saja seperti PPK tadi. Ini dan gajinya untuk PPS ketua 1,5 juta per bulan dan anggota 1,3 juta per bulan. Masa kerja 17 Januari sampai 17 Januari 2023 sampai 4 April 2024. Jadi berakhir sama dengan PPK. Sekedar informasi juga untuk PPS seleksi tertulis tidak menggunakan sistem CAT ya. Seleksi tertulisnya masih menggunakan manual seperti biasa. Oke. Baik teman-teman, kita akan mengulas sedikit terkait surat pendaftaran, surat pernyataan maupun daftar riwayat hidup di akun Syakba. Kita sudah membuka tadi. Oke. Lanjutkan. Nah, di sini kita langsung saja bisa mendownload template surat pendaftaran. Klik di sini ya. Download di sini. Isi tanda tangan sesuai dengan tanda tangan Pak di hari pendaftaran. Kita download file Word-nya. Oke, kita buka. Nah, maka akan otomatis terisi sesuai dengan biodata yang sudah kita input sebelumnya. Jadi teman-teman ketika baru pertama mendaftar, maka disuruh mengisi biodata. Nah, jadi ketika kita mendownload surat pendaftaran ini, maka dia otomatis akan mengisi sendiri di surat pendaftarannya berdasarkan biodata yang teman-teman input. Saya sarankan jangan sampai salah, jangan sampai keliru, sesuai dengan
data Anda yang benar. Di sini nanti surat ini di print. Setelah di print nanti ditambahkan juga, maksudnya ditulis juga berdasarkan pengumuman KPU setempat dan tanggal berapa pengumumannya, dibuatnya di mana, dan jangan lupa ditandatangan tanpa materai. Jadi untuk surat pendaftaran tanpa materai. Oke, selanjutnya kita download template yang lainnya. Untuk KTP tidak ada, paspor tidak ada. Nah, untuk data riwayat hidup ini berdasarkan inputan yang kita input sebelumnya. Jadi di sini kita kembali. Nah, di sini mengisi riwayat hidup ya, teman-teman. Jadi inputan riwayat hidup di sini nanti akan kita download di template di sebelah. Nah, di sini bisa ditambahkan juga, tambahkan pengalaman organisasi, tambahkan riwayat pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kita download daftar riwayat hidup yang sudah kita input sebelumnya. Kita buat tanggalnya, misalnya kita tanda tangan tanggal pada tanggal 20, download, daerah H, open. Nah, ini merupakan daftar riwayat hidup yang sudah teman-teman input sebelumnya, nama body dan selanjutnya dan seterusnya, riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan, karya tulis, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Dan ini juga ditandatangani tanpa materai. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, download surat pernyataan. Jadi yang kita download ada tiga file berbentuk doc atau word, ialah surat pendaftaran, daftar riwayat hidup, dan surat pernyataan. Nah, surat pernyataan kita download. Kita buka. Nah, untuk surat pernyataan ini sama, diambil dari inputan yang teman-teman input. Inputan yang diambil dari inputan yang teman-teman input, ya benar. Di sini berisi pernyataan setia kepada Pancasila dan lain sebagainya, dan ditandatangani menggunakan materai 10.000. Nah, jadi seluruh tiga file tadi kita print, kita isi, kita tanda tangan, kemudian kita PDF-kan. Jadi kita PDF-kan. Setelah ketiga file ini kita PDF-kan, kita upload di sini berdasarkan yang kita scan sebelumnya. Jangan sampai salah, saran saya jangan sampai teman-teman salah upload. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru, karena nanti akan berpengaruh terhadap seleksi administrasi. Jangan sampai gugur di seleksi administrasi karena kita kurang teliti, kurang memahami cara-caranya. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Nanti insya Allah kami jawab satu-satu. Jika bisa kita jawab. Terima kasih. Jangan lupa share video ini jika berkenan, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.